Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Oke, semoga semua dalam keadaan baik ya. Oke, kita masih di materi induksi matematika dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas penerapan induksi matematika yang kedua, yakni penerapan induksi matematika pada ketidaksamaan. Beberapa sifat ketidaksamaan yang perlu kita ketahui diantaranya yang pertama itu adalah sifat transitif, di mana jika A lebih dari B, lebih dari C, maka A lebih dari C. Atau jika A kurang dari B, kurang dari C, maka A kurang dari C. Yang kedua, jika A kurang dari B dan C lebih dari 0, maka AC kurang dari BC. Dengan kata lain, jika ada pertidaksamaan dikalikan dengan bilangan positif, maka tanda pertidaksamaannya tetap atau tidak berubah. Demikian juga jika A lebih dari B dan C lebih dari 0, maka AC lebih dari BC. Tanda pertidaksamaannya tetap karena dikali dengan bilangan positif. Sebaliknya, jika misalnya dikali dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan berubah. Misalnya, jika A kurang dari C. Jika A kurang dari B, ya, dan C kurang dari 0, misalnya, maka berarti AC lebih dari BC. Tanda pertidaksamaan ini berubah. Kenapa? Karena dikali dengan bilangan C yang nilainya kurang dari 0 atau bilangannya negatif. Oke. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jika A kurang dari B, maka A tambah C kurang dari B tambah C. Tanda pertidaksamaan tetap jika ditambahkan atau dikurangkan dengan bilangan apapun. Demikian juga jika A lebih dari B, maka A tambah C lebih dari B tambah C. Contoh. Gunakanlah induksi matematika untuk membuktikan bahwa 2 pangkat N kurang dari N faktorial untuk sembarang bilangan asli N dengan N lebih dari sama dengan 4. Oke. Simbol tanda seru seperti ini dibaca dengan faktorial. Ya, faktorial. Faktorial itu adalah perkalian bilangan asli berurutan dari 1 sampai N. Jadi kalau N faktorial itu artinya 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya sampai nanti dikali dengan N. Atau boleh saja nanti dituliskan N kali N kurang 1 kali N kurang 2 dan seterusnya sampai nanti dikali dengan 3 kali 2 kali 1. Jadi bentuk ini sama ya gitu. Misalnya gimana? Misalnya gini. 2 faktorial itu artinya 1 kali 2 atau 2 kali 1 boleh. Berapa nilainya? 2. Gitu ya. Kalau 3 faktorial berarti itu 1 kali 2 kali 3. Berapa? 6. Nah gitu ya. Kalau 4 faktorial berarti ya 1, 2, 3, 4. Ya seperti itu. 24 dan seterusnya. Sementara itu didefinisikan bahwa kalau 0 faktorial itu nilainya sama dengan 1. Kalau 1 faktorial nilainya juga sama dengan 1. Oke, ini sudah didefinisikan seperti itu. Ya, oke. Kita kembali. Kita misalkan Pn adalah pernyataan bahwa 2 pangkat N kurang dari N faktorial untuk sembarang bilangan asli N dengan N lebih dari sama dengan 4. Oke? Yang pertama kita buktikan untuk N sama dengan 4. Kenapa dipilih N sama dengan 4? Karena N-nya lebih dari sama dengan 4. Jadi kita ambil nilai yang terkecilnya yaitu 4. Sehingga P4 berarti 2 pangkat 4 kurang dari 4 faktorial.
Nah, kita uraikan. 2 pangkat 4 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2, 16. Kurang dari 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita uraikan. 16 kurang dari 24. Benar atau tidak? Iya, ternyata benar. Karena benar, maka kita lanjutkan ke langkah yang berikutnya. Yaitu untuk N sama dengan K. Kita asumsikan Pn benar untuk N sama dengan K. Maka PK sama dengan 2 pangkat K kurang dari K faktorial. Selanjutnya akan dibuktikan Pn benar untuk N sama dengan K tambah 1. Untuk N sama dengan K tambah 1, maka PK tambah 1 sama dengan 2 pangkat K tambah 1 kurang dari K tambah 1 faktorial. Nah, nanti tugas kita, ya, kita akan menguraikan bentuk yang ini. Ya, jadi kita akan membuktikan bentuk yang ini, gitu ya. Dengan modal yang mana? Dengan modal ini. Jadi kita punya modal ini. Kenapa kita pakai ini? Karena ini sudah diasumsikan benar. Maka nanti ini kita uraikan agar bisa dibuktikan dengan modal ini. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita uraikan. Kita uraikan yang ruas kirinya, ya, ruas kirinya. Oke, berarti 2 pangkat K tambah 1 boleh kita tuliskan 2 pangkat K kali 2 pangkat 1. Ini menggunakan sifat yang tadi, bahwa A pangkat M tambah N itu sama dengan A pangkat M kali A pangkat N. Sehingga 2 pangkat K tambah 1 boleh kita tuliskan 2 pangkat K kali 2 pangkat 1. Oke, benar ya. Nah, 2 pangkat 1, 2. Jadi boleh kita tuliskan 2 pangkat K kali 2. Tujuan kita adalah kemari. Ya. Ke K tambah 1 faktorial, harus menggunakan faktorial, mengandung faktorial. Jadi gimana? Nah, kita punya modal ini, 2 pangkat K kurang dari K faktorial. Maka kalau 2 pangkat K kali 2, ini boleh kita tuliskan kurang dari K faktorial kali 2. Tetap ya. Kenapa bisa? Ya, karena 2 pangkat K kurang dari K faktorial. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita buat dalam bentuk K faktorial kali K tambah 1. Kenapa dibuat seperti ini? Ya, karena kita arahnya kemari. Nah, sementara K tambah 1 nilainya itu pasti lebih dari 2. Kenapa? Karena K itu bilangan asli. Kan gitu ya? Nah, seperti itu. Sehingga ini K faktorial kali K tambah 1 itu sama dengan K tambah 1 faktorial. K faktorial kali K tambah 1, maka itu sama dengan K tambah 1 faktorial. Ini kalau kita buat dalam bentuk bilangan, boleh seperti ini. Misalnya, tadi ya, 3 faktorial kali 4. Itu sama dengan apa? Ya, sama dengan 4 faktorial. Begitu, karena 3 faktorial itu kan 1 kali 2 kali 3. Kalau dikali 4 lagi, nah ini kan sama dengan 4 faktorial gitu. Sama juga misalnya 5 faktorial dikali dengan 6. Hasilnya berapa? Ya, ini berarti sama dengan 6 faktorial begitu. Kenapa bisa? Ya, karena 5 faktorial itu kan 1, 2, 3, 4, 5 dikali dengan 6. Berarti hasilnya apa? 6 faktorial. Sama dengan ini. Berarti K faktorial dikali K tambah 1 itu sama dengan K tambah 1 faktorial. Nah, berarti terbukti ya. Oke, benar untuk N sama dengan K tambah 1. Karena kita bisa mengolah ini kurang dari K tambah 1 faktorial. Karena benar untuk N sama dengan K tambah 1, maka disimpulkan Pn sama dengan 2 pangkat N kurang dari N faktorial. Terbukti benar untuk setiap N bilangan asli. Gimana? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan komentar di bawah. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Buktikan bahwa N kurang dari 2 pangkat N untuk setiap N bilangan asli. Ya, kita misalkan Pn itu N kurang dari 2 pangkat N. Inilah nanti yang akan kita buktikan ya. Jadi ini nanti yang akan kita buktikan bahwa N kurang dari 2 pangkat N
untuk setiap n bilangan asli. Ya, langkah pembuktian seperti biasa kita uji untuk n sama dengan 1. Untuk n sama dengan 1 maka P1 berarti 1 kurang dari 2 pangkat 1 diuraikan. 1 kurang dari 2. 2 pangkat 1, 2. Gitu ya. 1 kurang dari 2. Benar atau tidak? Oke, ternyata benar. Karena benar maka kita lanjutkan ke langkah yang berikutnya. Yang langkah yang ke B, yaitu untuk n sama dengan K. Dan ini nanti kita asumsikan benar ya. Oke, kita asumsikan Pn benar untuk n sama dengan K, maka PK itu K kurang dari 2 pangkat K. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan K tambah 1. Ya, akan dibuktikan untuk n sama dengan K tambah 1, maka akan dibuktikan bahwa PK tambah 1 yaitu K tambah 1 kurang dari 2 pangkat K tambah 1. Jadi kita akan membuktikan ini ya. Kita akan buktikan ini bahwa K tambah 1 itu selalu kurang dari 2 pangkat K tambah 1. Dengan modal yang kita punya adalah ini. K kurang dari 2 pangkat K. Itu yang kita miliki. Selanjutnya nanti akan kita uraikan ruas kirinya ya. Kita akan uraikan ruas kiri. K tambah 1 itu boleh kita tuliskan kurang dari 2 pangkat K ditambah 1. Kenapa? Karena kita dari sini K kurang dari 2 pangkat K. Maka kita tulis seperti ini. Karena tujuan kita kemari ya, 2 pangkat K tambah 1. Oke. Selanjutnya nah, ini kurang dari 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. 1 jelas kurang dari 2 pangkat K. Kenapa dibuat model seperti ini? Ya karena tadi arahnya kita pembuktiannya adalah kemari, 2 pangkat K tambah 1. Oke. 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K itu sama dengan 2 kali 2 pangkat K. Kenapa bisa? Ya karena di sini kan 1. 1 kali 2 pangkat K, di sini juga 1. 2 pangkat K. 1 tambah 1, 2. Jadinya 2 kali 2 pangkat K. 2 kali 2 pangkat K boleh kita tuliskan. Di sini kan pangkatnya sebenarnya berapa? 1 ya. Nah, seperti dibahas pada pertemuan sebelumnya bahwa kalau bilangan pokoknya sama dikalikan, maka pangkatnya diapakan? Oke, benar. Ditambah ya. Maka di sini 2 pangkat 1 kali 2 pangkat K itu sama dengan 2 pangkat 1 ditambah K. Atau boleh kita tuliskan sama dengan 2 pangkat K ditambah 1. Oke, sudah terbukti seperti ini. Ya, kita bisa membuat seperti ini. Sehingga kita simpulkan benar untuk n sama dengan K tambah 1. Ya, karena benar untuk n sama dengan K tambah 1, maka disimpulkan Pn sama dengan n kurang dari 2 pangkat n untuk setiap n bilangan asli. Oke, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan komentar di bawah ya. Oke, terima kasih. Baik, kita latihan dulu ya. Oke, buktikan dengan induksi matematika bahwa n tambah 1 dikuadratkan kurang dari 2n kuadrat untuk setiap n bilangan asli. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.